Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Selamat datang bergabung kembali. Kita lanjutkan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki seoptimal mungkin, apalagi di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa melipat gandakan eh, amal ibadah kita sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung karena Ramadan periode ini bisa menjadi lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna Zidna ilman ilman nafi'an nafi'a warzuqna warzuqna fahman fahman wasi'an nafi'a birahmatika ya birahmatika ya arhamar rahimin. arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, eh, kita masih di pelajaran ke-21 ya. Pelajaran 21 dengan judul Sholatul Jamaah. Ya. Pada pelajaran ini dari aspek mufrodat kita sudah mempelajari beberapa kata dasar yang penting untuk kita pahami dalam rangka berusaha memahami ayat-ayat Qur'ani. Kemudian dari segi kaidah bahasa Arab pada pelajaran kita yang ke-21 ini, kita sudah mempelajari apa yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan al-mazid biharfaini wa bi thalathah ahruf, yaitu tiga huruf dasar yang sudah kita pahami, sudah populer sebelumnya, bisa kita kembangkan pemahamannya, berkembang menjadi empat, itu pada pelajaran yang sebelumnya, 20, kemudian menjadi 5 dengan tambahan dua huruf, kemudian menjadi 6 dengan penambahan tiga huruf. Ya. Untuk hari ini kita akan lanjutkan pemahaman kita akan lanjutkan dengan latihan. Latihan kita yang pertama setelah kemarin kita berlatih dari aspek mufrodat ya, dari aspek mufrodat pada pertemuan kita yang sebelumnya. Sekarang bermodalkan pemahaman yang kita miliki terkait dengan mufrodat yang sudah kita kaji, begitu juga terkait dengan kaidah bahasa Arab yang kita sudah dalami. Sekarang kita akan manfaatkan itu semua untuk membaca dan memahami ayat-ayat Quran. Betul begitu, ibu-ibu sekalian? Iya, Ya, betul. iya Pak Guru. Baik. Baik, mari kita awali dengan membaca sambil kita memahami ayat-ayat yang akan kita latihkan. Untuk bagian hamzah ini, Yang ibu-ibu yang sekalian, Mbak belum ya, Pak Ustaz, Pak Guru. Yang Mbak Oh iya, yang Mbak tamrin belum, Pak. Yang Mbak yang bawah belum. tamrin Mbak belum. yang mana? Yang bawahnya, Pak, yang lengkapi Tamrinat kata-kata sesuai. Oh, untuk Mbak, mufrodat. Iya, tamrinat. Oke, baik, kita berarti masih di yang ini ya. iya. Oke, Ya. baik. Sebelum kita ke ayat, berarti ini ya. Ya, iya, baik. Kita bahas ini terlebih dahulu ya. Oke. Ibu-ibu sekalian, latihan kita bagian ba, ya, latihan kita bagian ba. Kalau di bagian hamzah kemarin ya, pada bagian hamzah kemarin, kata-kata yang kita latih adalah ya kata-kata yang hmm, ini berkembang dari tiga huruf yang sama. Ya, kata-kata yang berkembang dari tiga huruf yang sama. Apa itu? Ada jim, ada mim, dan ada ain. Itu yang kita pelajari pada latihan hamzah. Pada latihan kita kali ini yang akan kita pahami adalah beberapa kata tidak berasal dari tiga huruf yang sama, tetapi ini kata-kata ini mempunyai kedekatan hubungan karena kata-kata ini muncul dari tema yang sama, yaitu dari sholat al-jamaah. Apa saja kata-katanya? Ayo kita baca sama-sama ibu-ibu sekali. Yang pertama ada kata yastaqbilu. Ingat ya, ini yastaqbilu.
Ini bagian dari lafal niat ya. Ini dikembangkan dari lafal niat. Usolli fardhu zuhri misalkan mustaqbilal kiblah. Ya, itu tuh pelajaran kita yang sebelumnya sudah itu. Kemudian berikutnya istama'a. Kata istama'a ini adalah kata yang berkembang dari 3 huruf dasar sami'a. Ya, dari 3 huruf dasar kata sami'a. Pada pelajaran kita sebelumnya ya, pada pelajaran kita yang sebelumnya, kata ini adalah kata pokok pada ungkapan man sami'an nida. Ya, man sami'a an nida. Itu ya, diingat-ingat di pelajaran kita itu di hadis ya. Hadis yang kedua, man sami'an nida, itu kemudian dari sami'a berkembang menjadi istama'a. Ingat, prinsip umum ibu-ibu sekalian, bahwa sejalan dengan penambahan komposisi huruf, itu bisa kita pahami ada pengembangan makna. Pengembangan makna itu bisa terlihat langsung dari perubahan artinya, atau itu bisa kita rasakan saja makna yang berubah. Yang berikutnya ini kata ibtigha. Ya, kata ibtigha ya, kata ibtigha. Ya, kata kita yang berikutnya adalah kata ibtigha. Ya, pada pelajaran kita yang sebelumnya, ibu-ibu sekalian, kata ibtigha adalah kaitannya dengan mardatillah. Ya, ada kaitannya dengan mardatillah. Mardatillah ada kaitannya dengan ridho. Ada kaitannya dengan ridho. Untuk kata ini, oke, sebentar kita menemukan di ada yang ingat kita menemukan di mana kata ibtagha pada pelajaran kita sebelumnya? Sehingga dia muncul ini kita ya, pada pelajaran kita sebelumnya ya, pada pelajaran yang ke-19. Ya, ini kata ibtigha ada kaitannya dengan mardot, ini kita sudah pelajari di 2 pelajaran sebelumnya, yaitu kata di pelajaran 19 ya, pelajaran pertama di jilid 3 yang terbaru. Yang jilid 3 yang terbaru itu wamay yaf'al dzalika di surah An-Nisa 114. Kalau ibu-ibu menggunakan buku baru berarti itu ada di halaman pertama dari buku jilid ketiga ini. Kalau ibu-ibu masih menggunakan buku lama itu ada di bagian akhir dari buku kedua. Zalika ibtigha ya, Pak Guru. Iya betul, pelajaran 9. Dzalika ibtigha'a Zalika mardatillah. ibtigha mardoti. Iya. Kata ibtigha itu kemudian kita bahas ya. Kita bahas di tanmiyatul mufradat terakhir. Tanmiyatul mufradat terakhir ya. Yang ke-6 di pelajaran yang ke-19. Itu dia. Kemudian kata berikutnya adalah kata taqabbala. Ya, kata taqabbala. Ya, taqabbala ini ibu-ibu sekalian ya, diingat ini merupakan pengembangan dari 3 huruf dasar, yaitu ada qaf, ada ba dan ada lam ya. Dan kita sudah membahas ya bagaimana kita membedakan antara makna dasarnya, dia maknanya dalam bahasa Indonesia sama ya. Kata qabila dengan taqabbala pada pelajaran kita sebelumnya diartikan dalam bahasa Indonesia dengan arti yang sama. Namun ya, ini adalah bagian dari tanmiyatul mufradat pada pelajaran yang 19 ya. Ya, ini untuk bisa sampai pada kata yastaqbilu ya. Kata taqabbala
ini berkembang dari 3 huruf dasar kata qabila, kemudian berkembang menjadi taqabbala, dan ujungnya ya pada pelajaran kita tanmiyatul mufradat ketiga dari pelajaran ke-21 kata istaqbala yastaqbilu. Ya, itu yang sudah kita pelajari. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian terbantukan untuk mengingat ya, terbantu untuk mengingat. Kalaupun nanti tetap tak terbantu dengan usaha ini, kita punya sesi pendalaman nanti ibu-ibu sekalian. Jadi tidak perlu khawatir ya bahwa kita jalani saja prosesnya dan kita harus berbesar hati bahwa lupa menjadi bagian dari fenomena kenyataan hidup yang harus kita jalani. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan ya dengan lupa tersebut. Nah, mudah-mudahan itu tapi terbantu ya. Nah, sekarang mari kita baca ibu-ibu sekalian kalimat yang akan kita lengkapi dengan cara memilih salah satu dari kata-kata tersebut. Oke, kita baca bersama-sama untuk kalimat nomor 1. Apa yang tertulis di sana? Qara'a Ahmadu ayatil Qur'aniyah wan nasu Wa ila annas qiraatihi. ila qiraatihi. Ila Oke. qiraati. Ya, baik. Berikutnya yang kalimat di nomor 2. Al-muslimuna Azana. Mm-mm. Fadhahabu Zahabu ilal masjid. Oke, baik. Berikutnya yang ketiga. Wala tunfiqu wala tunfiqu amwalakum illa wajhi Allah. wajhillah. Ila li wajhi Allah. Oke, berikutnya kemudian yang keempat. Allahu minna a'malana. Iya, singkat. Ini paling singkat di antara kalimat-kalimat yang lain. Dan berikutnya 5 nih yang paling panjang. Al-musalluna Qiblata wahiyal masjidil haram. Iya, baik. Ibu-ibu sekalian, silakan kita waktu yang kita miliki dimanfaatkan. Kita coba dengan 5 menit awal. Coba dengan 5 menit awal, silakan ibu-ibu gunakan waktu ya. Selain mencoba memahami dengan tepat, kita coba juga dengan cepat. Kita 5 menit, kalau ada yang sudah bisa, langsung beri aba-aba dengan raise hand, sehingga nanti kita bisa masuk ke sesi berikutnya. Saya Pak Guru. Saya apa maksudnya? Coba baca. Oh, bukan. Bukan. Ibu pilih dulu apa yang cocok nomor 1, cocok nomor 2. Nanti kalau sudah Ibu kasih aba-aba dengan raise hand ya. Oke, Bu Dian sudah. Oke, baik. Kita lanjutkan Ibu-ibu sekalian. Kita ingin mendengarkan pilihan ya, hasil pilihan ibu-ibu sekalian. Ini exit poll ini, kayak exit poll. Begitu keluar dari bilik suara langsung ditanyakan apa pilihannya. Kita mulai dari yang ini ya, yang paling awal dari belakang ya, yang paling awal dari belakang. Bu Yuni, nomor 5 apa Bu pilihannya? Nomor 5 yastakbilu. Oke. Terus nomor 4. Nomor 4 taqabbal. Taqabbala. Oke, bagus. Nomor 3. Nomor 3 ibtiqa. Oke, bagus. Berikutnya nomor 2. Sami'a. Sami'an. Oke. Oke. Berikutnya nomor 1. Terakhir. Istama'a. Oke, bagus. Alhamdulillah. Kita ke berikutnya, nomor 2 dari belakang tadi, Bu Ratna. Apa ada pilihan berbeda dari yang tadi Bu Yuni sudah usulkan?
Sama Pak Guru? Sama ya. Bu Mute bagaimana? Sama, Pak. Sama. Sama. Bu Dian bagaimana? Sama. Alhamdulillah, aman lah kalau begitu. Akur. Kalau gitu akur. Nah, tinggal sekarang Bu Yuni akan memilih siapa di nomor pertama, siapa nomor 2, siapa nomor 3, siapa nomor 4, kemudian nanti siapa di nomor 5 nanti. Oke. Ada yang sudah bergabung juga bersama dengan kita, yang saya belum sapa pada kesempatan ini ada Bu Fauziah ya. Bu Sri bagaimana Bu Alhamdulillah. Sri? Sudah bisa bergabung Bu Sri Ya, Lestari? simak dulu aja ya, Pak. Oke, baik ya. Hmm, Bu Fauziah, baik banget nih mau dengarkan kita bincang-bincang pada kesempatan pagi ini. Terima kasih Bu ya untuk dukungannya. Nah, silakan Bu Yuni, nomor 1 siapa yang akan kita dengarkan? Nomor 1 saya minta Bu Ratna. Iya, silakan Bu Ratna dibaca Bu. Qara'ah Ahmadu ayatil Qur'aniyah wa istami'an nasu ila qiraati. Oke, coba kita lihat di atas ya. Apa katanya? Setelah yastakbilu apa katanya? Sama. Apa katanya setelah yastakbilu di atas? Istama'a. Ya, oke, baik. Istama. Nah, baik. Silakan, Bu Ratna, apa maknanya yang terbentuk kalau itu pilihan yang kita ambil untuk nomor 1? Apa yang Ibu pahami dari nomor 1 ini? Ahmad membaca ayat-ayat Al-Quran dan orang-orang mendengarkan bacaannya. Iya, oke, bagus ya. Oke. Ini tadi dibaca sekali lagi karena ada yang sepertinya tak terdengar tadi bacaannya itu di potongan yang ketiga ada yang tak terdengar bacaannya. Coba diulang Ibu. Qara'ah Ahmadul ayatil Qur'aniyah. Oke. Tadi dulnya yang kurang terdengar tadi. Iya, iya Pak Iya. Guru. Baik. Tuh. Yang membaca sini siapa? Ahmad, Mm-mm. Tuh. Masih ingat SPBU ya? Ibu-ibu sekalian? ya, Mm-mm. Oke. Kemudian siapa yang mendengar di sini? orang-orang Ya. Perhatikan ya ibu-ibu sekalian ya. SPBU ya. Perhatikan itu SPBU. Oke, berikutnya Ahmad membaca apa di sini? ayat-ayat Al-Quran, Oke, mana yang bermakna ayat-ayat? al-ayati, Oke, ibu-ibu sekalian ingat ya, ada ada okbi, ya, ada okba, ada okbi. Itu. Kemudian orang-orang mendengarkan apa di sini? bacaannya. Mm-mm. Tuh. Mendengarkan apa? Bacaan Al-Quran yang dibaca Ahmad, Pak Guru. Coba pakai satu kata. Mendengarkan apa? Bacaannya. Itu dua Bacaan kata, Ibu. Al-Qurannya. Itu Bacaan Al-Qurannya. itu jadi 3 kata, Bu. Satu kata aja jawabannya. Bacaannya. Itu 2 kata, Ibu. Quran. Ayat. Nyanyi aja mendengarnya. Orang-orang mendengarkannya. Orang-orang mendengarkannya atau mendengar bacaan? Mendengar bacaan. Ya, gitu. Bacaan siapa? Bacaan dia, gitu. Bacaannya dia. Nah, ya, bacaan. Bacaan siapa? Bacaan dia. Yang bermakna bacaan yang mana? Qiraati. Iya, kayak gitu ya. Ingat ya ibu-ibu sekalian. Ya, ada SPBU, ada SPBU, ada SPBU, Okba, Okbi. Untuk kita, ibu-ibu sekalian, ini akan segera tiba ya, akan segera tiba masanya. Kita akan lebih dalam membahas tentang itu ya, level yang keempat. Level yang keempat dari apa istilahnya target kita istilahkan apa dulu?
Kalau itu pantas. Benar ya? 4, 5 gitu. 5 istimewa. Oke, baik. Iya benar ya? Ya, itu istilahnya. Pernah kita gunakan istilah itu. Lama-lama saya berpikir ya, saya pikir-pikir kok kalau pakai 4 cermat ya, 4 cermat, kita mungkin tidak terbiasa cermat, jadi saya belakangan hari ini ganti istilahnya menjadi 4 hebat. Nah, saya ganti istilahnya jadi 4 hebat. Artinya apa? Bagi yang mau hebat, ini nih 4 hal ini yang harus kita perhatikan. Apa itu? Makna atau arti yang sedang, kemudian bentuk, kemudian jenis, kemudian yang keempat adalah posisi kata di dalam kalimat. Kemudian yang 5 saya istilahkan sekarang dengan nikmat. Ya, ya, 4 hebat, 5 nikmat. Iya, tuh ya. Kemarin sih kita menggunakan istimewa, tapi kelihatannya orang lebih memilih mana yang nikmat, ya, mana yang lebih nikmat, cari kenikmatan gitu. Orang dalam kehidupan saya amati lebih banyak orang yang mencari kenikmatan daripada keistimewaan. Nah, maka saya agak standarnya dikurangi. Itu tadi ya, subjeknya seperti apa, kemudian kita lihat ya predikat seperti apa, kemudian objek seperti apa. Dengan rumusan awal SPBU, OKBA, OKPI. Baik, untuk diskusi nomor 1, apa ada konfirmasi, ada pertanyaan, ada masukan dari ibu-ibu sekalian, komentar dan sebagainya? Ya, Pak Guru. Ya, baik. Kita lanjut ke berikutnya. Nomor 2, siapa Bu Yun? Nomor 2. Nomor 2, Budian. Silakan Bu Dian, nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'al muslimun sami'al musliman al-azan fadhahabu ilal masjid. Iya, Orang-orang baik. muslim telah mendengarkan azan, kemudian mereka pergi ke masjid. Iya, bagus ya. Di nomor 2 ini ya, Bu Dian, ada kata yang artinya sama dengan tadi ya, kalimat lengkap di nomor 1 ada ya? Ada. Ada ya? Telah mendengar. Kemudian nggak ada Pak Nggak ada, beda semua ya? Beda semua. Beda semua. Tadi Ibu untuk nomor 1, Ibu istama'a, Ibu memaknainya apa? Oh, ini ini kan sami. Kalau ini istama'a, mendengarkan orang-orang mendengarkan bacaan. Kalau ini telah mendengarkan. Orang-orang Muslim telah mendengarkan azan, kemudian mereka pergi ke masjid. Jadi tidak ada yang sama ya, Bu ya? Ya, beda ini. Beda apa, Bu? Sama-sama tiga huruf dasarnya sama, dengar. Ketika berubah menjadi berbeda. Berbeda ya? Yang satu madi ini fi'il madi sami'a telah mendengarkan. Kalau dengar mendengarkan tidak ada telahnya. Iya, yang ada telahnya di nomor 2 ya Bu ya? Ya, yang nomor 2 telah mendengarkan. Kalau nomor 1 tidak ada telahnya ya? Tidak ada. Apa pertimbangannya tidak ada makna telah di kata istama'a yang ada di nomor 1? Istama'a ini kan iya betul sama ini madi, cuman di depannya itu ada hamzah sehingga menjadi mekan. Jadi bagaimana? Kalau dari segi madinnya tadi gimana? Kalau misalkan yang nomor 2 telah mendengar azan, kalau ini yang nomor 1 telah mendengarkan. Iya, oke. Jadi sama-sama telah ya posisinya, sama-sama telah.
Dalam pemahaman Ibu beda antara mendengar dengan mendengarkan apa bedanya kalau dalam pemahaman Ibu? Atau sebenarnya sih lebih cocok yang kita tanyakan antara sami'a dengan istama'a ketika diartikan kan mendengar sami'a. Istama'a Dengan mendengarkan. Apa beda dalam pemahaman Ibu antara tahu mendengar dengan dengar. mendengarkan? Hmm, mendengarkan tuh istilahnya memperhatikan. Kalau telah mendengar, udah mendengar ya udah, tapi kemudian dia pergi masjid. Jadi ada momen yang ada jeda gitu. Kalau mendengarkan kan terus menerus istilahnya. Oke, Karena jadi dia mengaji kan harus mendengarkan apa-apa yang menjadi ini. hmm. Oke, baik. Jadi proses yang terjadi kegiatan di istama'ah itu lebih lama ya daripada Lama proses yang terjadi daripada dengan proses sami'ah. Ya, jamiah. ya oke itu bagus ya. Jadi terlihat itu ada sinkronisasi antara bentuk dan ada maknanya. Yang lain selain tadi yang Budian sampaikan, prosesnya kalau sami'ah singkat, istama'ah prosesnya lebih panjang. Yang lain apa? Ada yang bisa kita ambil ilmunya, sharingnya, Kalau pemahamannya. kalau istama'a mendengarkan itu apa sampai benar-benar mendengarkan, menyimak ya Pak ya, menyimak Hmm, ya. hmm, hmm. Kalau sami'a ya mendengar hanya bisa mungkin sambil lalu mungkin mendengar. Iya, oke, baik ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita pakai ya dengan kata lain, misalnya kita bisa gunakan ungkapan istama'ah itu tingkat keseriusannya lebih tinggi, ya, Lebih tinggi ya daripada sama daripada sami'ah. ah. Oke, ya, baik. Baik, kita lanjutkan, Ibu sekalian. Terima kasih, Bu Ratna. Terima kasih, Bu Dian, untuk nomor 1 dan nomor 2-nya. Sekarang untuk nomor 3, siapa Bu Yun? Pak Guru, saya mau nanya dulu pendalaman istama'ah dan sami'ah. Iya, silakan. Di sini kan pola yang terjadi berarti pola 3 tambah 2 di 1 ya Pak Guru ya? Yang mana? Yang istama'ah. Istama'ah adalah apa? Di 3 sini saya tambah lihat 3 tambah 2, tapi 3 yang tambah pertama, 2, yang 3 pertama. tambah 2 pola pertama ya. Iya. Di sini kan saya lihat berarti hasil usaha ya Pak Guru ya. Bisa, Artinya. bisa bermakna hasil, bisa bermakna ada makna usaha, oke? Tadi Pak Bu Mute bilang itu berarti berulang. Berulang ini di hasil catatan saya di 3+1 di kedua Pak Guru bermakna berulang-ulang gitu. Apa Bu Muti menyampaikan itu tadi, Bu? Enggak Bu, kalau Bukan, enggak ada bukan, berulang. bukan. Untuk Jadi dari berulang tadi hasil untuk berulang tidak muncul tadi dalam diskusi kita. Yang muncul ada 2. Yang pertama dari Budian tadi terkait dari prosesnya. Kalau sami'a itu prosesnya singkat, istama'a prosesnya lebih panjang, gitu ya. Nah, dan itu konteksnya kan kelihatan ya. Kemudian yang kedua tadi dari Bu Mute bahwa kalau dilihat dari tingkat keseriusan, istama'a itu lebih serius karena dia ada usaha, ya, usaha Ada lebih. usaha memperhatikan. Karena memperhatikan kan. Tuh, sedangkan kalau sami'a itu tingkat keseriusannya Tingkat tidak lalu. setinggi istama'a. Kenapa? Kalau orang azan kan bisa sambil lalu tuh. Sambil lalu bisa gitu kan, sambil jalan hanya dengar sekilas juga bisa. Dan kalau istama'ah memang kita pada Harus saat ada orang mendengarkan. membaca Al-Quran, kita sudah tahu itu dari awal, pada saat dia membaca kita dengarkan, kita seriusi, dan kita fokus pada bacaan orang yang mendengar. Di sini Ahmad. Begitu yang muncul tadi. Kalau berulang tadi saya tidak menangkap ada ide berulang itu. Bagaimana selanjutnya, Bu Yuni? Nah, itu berarti benar berarti dari hasil usaha karena mendengarkan dengan apa ya? Iya, ada Dengan usaha di situ ya. serius gitu ya Pak Guru. Nah, iya, iya.
hasil usaha dari mendengar gitu maksudnya. Iya, Ya, iya. Ya, Ada bagus. usaha. ya Pak. Iya. Ya, terima Nanti kasih Pak Guru. ya, saya lagi belajar. Ya, ayo. Ini yang Oke. ketiga, saya Mhm. minta tolong ke Bu Mute. Wala tunfiqu amwalakum illa li ibtigo I wajhillah ibtigo Iya. janganlah kalian menafkahkan harta kalian kecuali untuk mencari wajah Allah. Mhm. Baik. Apa yang Ibu pahami di sini ketika membaca ada wajah Allah, mencari wajah Allah? Mencari ridho Allah, Pak. Hmm. Bagaimana kita bisa melogikakannya? Wajah kemudian kita pahami dalam arti ridho. Ah, Berarti Kita kalau kira, misalnya Allah menghadap ke kita, berarti kan Allah senang gitu, Pak. oh, gitu, bagus. Jadi itu artinya kalau ada orang yang nggak mau ketemu gitu ya. Kalau ada orang yang nggak mau ketemu, Nggak ridho. nggak ridho gitu. Kalau ada orang yang buka kamera begini, berarti dia ridho nih, karena kelihatan wajahnya. Berarti baik-baik nih hubungannya. Ya, tapi kalau ada yang nutup karena sampai nggak kelihatan kameranya itu berarti ada sesuatu. Bisa jadi sinyalnya lemah, bisa jadi kondisi tempat belajarnya tidak bagus, tidak kondusif, bisa jadi karena ada yang lain yang perlu dilihat gitu ya. Bisa jadi perangkatnya nggak tahu ini kok udah ngidupin kamera tapi gelap-gelap aja. Tapi emang itu ya, wajah tadi versi Bu Mute kalau Ridho menghadap kita ya. Oke. Baik, terima kasih gitu ya. Oke, tadi apa di sini pemahaman dasarnya nih bicara tentang apa? Pemahaman dasarnya mencari ya. Mencari apa di sini? Tema Mencari mencari ridho mencari, Allah. iya. Ridho Allah. Dengan cara apa di sini? Dengan menafkahkan atau menginfakkan harta. Mengintapkan harta. Mana yang bermakna harta? Amwal. Hmm. Itu tunggal apa jamak? Amwal. Oh, amwal. Jamak, Pak. Jamak. Oke, bagus. Ini kita udah pernah belajar ya. Ini namanya jamak apa ya? Jamak taksir. Iya, baik. Kalau bentuk mufradnya teringatkah? Malan. Mal. Mm-mm. Mal. Itu ya, harta ya. Kalau orang Indonesia kemudian orang banyak harta, identik mainnya kemana? Mall. Hmm, gitu. Pak Guru pinter deh. Itu Pinter ngapain? Pinter ngapain? giring. Giring. Giring itu mah punya itu PSI, Bu. Giring itu Niji. Giring Niji. Oke, baik. Terima kasih, Bu Muti. Kita lanjut berikutnya. Nomor 4. Bu Fauziah ya. Gimana? Tadi minta dengar katanya. Oh, berarti siapa lagi dong? Bu Yuni lah. Kan saya hanya diperintah menunjuk. Iya, silakan. Saya sebenarnya Sendiri-sendiri. tidak merasa menjadi pemerintah ya, tidak memerintah. Saya minta tolong. Saya minta tolong. Iya. Silakan Bu Yun. Siapa berikutnya? Balik lagi deh ke Bu itu Ratna. Taqabbalallahu minna a'malana. Allah menerima amal-amal kami. Apa, Bu? Apa Ya, Pak tadi, Guru? Bu Ratna? Apa maknanya? Allah menerima amal-amal kami. Mm-mm. Mm. Yang bermana menerima yang mana? Taqabbal. Mm-mm. Tuh. Kalau kita punya kata lain yang bermana menerima apa yang Ibu ingat? Menerima. Ada. Ibu ingat kata lain yang juga bermakna menerima? Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mengingat kata lain yang juga bermakna menerima? Kobila. Iya, ada kobila. Gitu.
ada qabila, itu seperti yang ada di Tanmiyatul Mufradat kita nomor 3 ya, Bu Ratna. Ibu ada bukunya? Ada Pak Guru ini? Coba ke Tanmiyatul Mufradat nomor 3. Nomor 3. Iya. Nomor 3. Halaman 3 Pak Guru. Jamaah ya jema'u. Bukan, Bu. Tanmiyatul Mufradat nomor 3. Halaman Qabila 29, Bu. 29, yakbalu. Bu. Halaman 29, Bu Ratna. Oh, Ke berarti halaman 2 kali ya. ya ke pelajaran ke-21 ya, pelajaran 21. Pelajaran 21 Tanmiyatul Mufradat nomor 3. Dulu Pak Guru ya. Ya. 21. Ini kok 22, berarti 21-nya ada di 2. Itu di 2 Pak Guru nanti. Di 2. Ya Pak Guru. Iya, 21 baik. di Tanmiyatul Mufradat nomor 3. menerima. Iya, Menerima apa kata yang bermakna menerima? qabila. Berarti qabila artinya sama dengan Taqabbala. Taqabbal. iya, baik. Tuh, ya, persamaannya sudah diketahui ya, persamaan sudah diketahui dan kita bisa memahami dengan mudah karena ini kaitannya bahwa 3 hurufnya sama, 3 huruf dasarnya. Iya Pak Nah, Guru. diskusi kita adalah gitu kan, ini bersamaan dengan apa tadi? Bersamaan dengan penambahan komposisi huruf, apa tadi ilmunya? Ada makna lah. Ada Ada. makna yang berkembang. Ada yang makna berkembang. Perkembangan makna itu bisa terlihat dari arti, tapi bisa juga kita rasakan atau bisa kita jelaskan, walaupun artinya tidak berubah. Ini kata qabila menjadi taqabbala ini termasuk kategori yang kedua, yaitu dia berkembang tapi artinya tetap sama. Iya. Apa Bu Ratna ada mengingat apa perbedaan menerima yang diungkapkan dengan qabila dan menerima yang diungkapkan dengan kata taqabbala? Qabila menerima. Taqabbala itu pasti ya, pasti menerima. Oke, terus? Ada kepastian menerima. Kalau qabila umum saja. Itu? Ya. Kalau qabila umum, taqabbala pasti gitu. Oke, baik. Kalau ibu-ibu yang lain gimana? Apa yang diingat dari apa yang sudah kita pelajari antara qabila dengan taqabbala? Menerimanya Kalau lebih qabila, banyak dan lebih maksimal yang taqabbala. Taqabbala ya, menerimanya lebih banyak atau lebih maksimal. luas. Ya, coba lihat sekarang. Ya, kalau sehingga kita mengatakan taqabbala itu penerimaan yang utuh ya, gitu ya. Penerimaan yang utuh gitu. Itu ya. Jadi kalau bahasa Arab begitu, apakah dia menerima setengah-setengah atau menerima secara total bisa kita lihat dari qabilakah atau taqabbalakah yang dia gunakan. Gitu ya. Jadi Pak Guru, kalau taqabbala itu bisa berarti kita mohon diterima gitu ya, permintaan kita mohon diterima gitu ya, apa gimana Pak Guru? Belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Tapi tadi ya, secara potensi makna yang bisa kita pahami antara qabila dengan taqabbala adalah untuk tadi ya memperkuat prinsip umum bahwa ketika komposisi hurufnya bertambah, ada juga makna yang bertambah, ada makna yang berubah gitu ya. Perubahan makna itu bisa terlihat pada perubahan arti, tapi terkadang tidak terlihat pada perubahan arti. Namun kita bisa rasakan, bisa kita jelaskan. Contohnya begitu.
Sekarang kita coba pakai yang nalar yang tadi ya, hasil olah pikir yang Bu Ratna tadi sudah ungkapkan ya, bahwa kalau takobala itu pasti, begitu ya. Mm-mm. Nah, coba kita lihat untuk nomor 4 misalnya, di contoh ya, di contoh kita ini, apakah di situ ada kesan bahwa Allah pasti menerima amal kita? Enggak. Ya, berarti itu ya, berdasarkan data itu. Nah, kalau yang kalimat di nomor 4 ini informasikah gitu dalam pemahaman Ibu? Apakah ini sebuah informasi? Sebuah informasi. Ya, oke baik. Ini Ibu menginformasikan apa di kalau ini adalah kalimatnya adalah kalimat informatif. Kalau ini adalah kalimat berisi informasi. Apa yang Ibu informasikan? Kalau Pak kalimat ini seumpama Ibu yang mengungkapkannya. Atau kita ubah orang yang berkata demikian, yang menggunakan ungkapan taqabbalallahu minna a'malana, dia menginformasikan apa? Pengharapan ya Pak Guru. Kalau pengharapan itu istilahnya apa kalau pengharapan? Semoga Allah menerima amal-amal kami gitu. Ya, kalau kita mengatakan semoga itu informasi ataukah itu adalah doa? Doa. 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 Jadi ini bukan informasi ini. Gitu. Pengharapan doa ya Pak Iya, Guru. ini permintaan ini justru Permintaan. artinya. Iya, ini permintaan. Nah, coba lihat ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian nanti kita ketemu ya, kita ketemu ya. Ini adalah doa, ini adalah pengharapan, gitu ya. Ini adalah doa, ini adalah pengharapan. Sejauh ini bisa diikuti ya ibu-ibu sekalian. Iya Pak Guru. Nah, bahwa ini bukan informasi karena bagaimana dia akan tahu bahwa Allah menerima amal kita, orang dia kan nggak bisa berdialog kan gitu. Iya Dia Pak. nggak bisa berdialog, dia tidak menerima wahyu kan, kecuali kalau nabi gitu ya. Kecuali kalau nabi mengatakan demikian, bisa jadi itu kabar gembira gitu. Kabar gembira bahwa amal kita gitu. Yang bermana amal yang mana Ibu? Amal. Akmal. Iya, itu Akmal itu tunggal apa jamak? jamak. Oke. Berarti kan amal-amal kita gitu ya. Iya, Nah, amal-amal kami, amal kita. kalau kalau bahasa Indonesianya amal yang murni produk lokal apa? Amalnya produk lokal. Memberikan sedekah, amal itu. Bahasa Indonesia Ibu pahami kalau amal itu apa? Yang Ibu pahami. Kalau amal versi bahasa Indonesia, kalau amal yang kita sebut ini kan serapan gitu ya. Kalau Iya, bahasa Indonesia asli apa? amal itu berkaitan dengan bersedekah Pak Guru. Amal. Oke, baik. Itu makanya ada itu ya. Apa itu Masalah. namanya bazis ya. Nah, ya ibu-ibu sekalian yang lain. Kalau yang lain apa yang ibu-ibu pahami tentang kata amal yang dalam bahasa Arab yang sudah diserap bahasa Indonesia? Perbuatan. Iya, oke, baik. Baik. Jadi kalau dalam versi bahasa Arab yang namanya amal itu perbuatan dalam arti umum. Ya. Tidak hanya berkaitan dengan seperti yang tadi ya, hanya kaitannya dengan sedekah, kaitannya dengan harta, kaitannya dengan perbentian. Ya, apa yang kita lakukan ini, ya, kita Pak lakukan Guru, ini juga, ya, gini Pak Guru, kalau kita mengartikan begini seperti gimana? Semoga Allah menerima amal-amal kami gitu. boleh, 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 Oh, boleh. boleh, boleh, boleh. Ya itu tadi yang saya ingin ajak untuk berdiskusi. Kalau tadi Ibu dengan pemahaman tadi itu kan bermakna ya, pemaknanya lebih sempit kan gitu. Iya, Karena yang iya Ibu Pak. pikirkan semoga Allah menerima amal-amal kami itu kan sedekah, pemberian, infak dan sebagainya. Atau kalau bahasa ininya kan apa itu charity itu Eh, apa bahasa Indonesia kita? Itu Apa apa tuh? apa charity itu apa bahasa Indonesia kita? Entah. Nggak tahu. Itu
Apa Itu orang sih? bahasa yang tahu. Donasi gitu deh, donasi. Donasi, nah itu Donasi. dia tuh Bu Mutit. Makasih Bu. Jadi kalau tadi ya, eh, artinya sempit itunya, lebih spesifik bukan sempit ya, lebih spesifik yang Ibu Ratna pahami. Amal dalam pengertian donasi, sehingga Ibu adalah donatur gitu ya. Nah, tapi kalau ini dalam versi bahasa Arab, amal itu lebih luas, termasuk diantaranya itu ya. Jadi semua aktivitas kita bisa disebut dengan amal. Nah, atas dasar itu saya ingat di kelas-kelas awal dulu saya mengatakan bahwa kalau amal bahasa Arab itu tidak bisa dikotak-kotakin. Itu. Tapi kalau amal bahasa Indonesia, ya itu masuk dalam kotak amal. Nah, baik, mari kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Tadi ya bukan informasi ya, Ibu-ibu sekalian. Ini bukan kalimat informasi, tapi ini harapan atau lebih cocoknya adalah doa. Nah, kita masuk ya, kita masuk ke satu tahap berikutnya. Ini akan ketemu apa yang tadi itu yang Bu Ratna sampaikan. Ini takobala ini bentuknya bentuk berapa? Bentuk satu ya Pak Guru? Nah, tuh. Ada sesuatu yang melahirkan tanda tanya nggak Ibu-ibu sekalian? Tadi kan konteksnya ini apa? Berita apa doa? Doa. Doa. Oke. Lalu takobala bentuk satu apa bukan? Bentuk satu Pak Guru. Ada sesuatu yang melahirkan pertanyaan nggak dalam benak Ibu-ibu sekalian ketika melihat kenyataan itu? Domir. Bagus. Apa lagi? Lampau. Oke, bagus. Terus apa lagi? Ada pertanyaan nggak yang lahir setelah melihat fakta-fakta itu? Ya harus pakai ini nih, ya nalar katanya, nalar ini. Oke, kalau begitu saya yang ya menanyakan. Berdoa, namanya doa kan belum terwujud. Jangankan terwujud, diterima juga belum. Tapi kok yang digunakan adalah bentuk satu, yang bermakna telah. Kira-kira apa? Ilmunya, itu. Kira-kira apa ilmunya? Nah, atau kalau kita rumuskan kembali. Oh. Iya, berharap kan? Namanya berharap itu kan harapnya sih sudah ya, berharap sih sudah, tapi harapan itu takobala itu kan belum terjadi itu takobala. Jangankan sudah terjadi gitu bahwa Allah akan memenuhi harapan kita saja kan belum gitu. Tapi menggunakan bentuk satu. Karena hanya kata ini Pak Guru nih seperti yang kemarin, karena Allah pasti akan menerima doa kita gitu loh. Nah, dari mana kita bisa berkata begitu? Apa penjelasannya bahwa Allah pasti akan menerima? Karena bentuk satu itu. Okay. Tapi ibu-ibu sekalian berpahaman demikian ya, kalau kita berdoa pasti Allah akan menerima doa kita ya. Iya, betul. Tapi kan di Al-Quran ada begini Pak. Diterima tapi waktunya aja. Oke, baik. Oke. Diterima tapi waktunya aja. Waktu paling terakhir untuk diterima kapan? Di akhirat. Di akhirat. Wah, udah aman lah kalau begitu. Aman lah kalau begitu. Jadi nyambung lah ini sekarang, nyambung lah ya ilmu kita. Mengapa ini kok berdoa belum terjadi, belum terwujud, tapi kita pakai bentuk satu. Nah, ini namanya juga pengharapan. Berarti ini kan pengharapan kuat ya. Berarti ini kan pengharapan kuat bahwa apa yang kita minta itu. Karena itu ada yang mengatakan bahwa ini ya, ini ungkapan orang ya mengatakan bahwa ciri bahwa Allah akan mengabulkan doa kita adalah kita telah berdoa. Paham nggak maksudnya? Iya. Nah, itu artinya ya, kalau Allah tidak mengabulkan sesuatu yang kita inginkan, cirinya apa? Kita nggak minta gitu. Kita nggak akan minta itu. Kita kan nggak minta itu. Karena tadi pemahamannya bahwa tinggal soal waktu saja. Apakah yang kita minta itu akan terpenuhi apa tidak. Oke. Baik, terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Ibu-ibu sekalian untuk sharing pemahamannya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 5, nomor terakhir siapa Bu Yun? Bu Mutia lagi deh.
Ibu nggak tertarik untuk ikut ambil bagian? Ayo Bu Yuni, Bu Yuni curang nih Hmm. ikutan dong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan enak kalau dia memilih dirinya sendiri kan. Silakan Bu Yun, apa yang dipahami dari nomor terakhir? Eh, yastakbilul musalluna kiblata wahiyal ka'batu fil masjidil haram. Mhm. Orang-orang sholat nomor 5 itu orang-orang sholat menghadap kiblat. Terus Ka'bah di Masjidil Haram. Oke, bagus. Orang-orang apa tadi, Bu? Orang-orang sholat yang seperti kemarin dibahas tuh Pak Guru. Orang-orang sholat ngapain? Orang-orang sholat menghadap kiblat. Baik. Yang bermakna menghadap yang mana? Yastakbilu. Itu bentuk berapa kira-kira? 2. Ada makna apa di situ kalau itu adalah bentuk 2? Dari aspek bahwa ini bentuk 2, ada makna apa di dalam bentuk 2 tersebut? Makna berulang, sedang. Ibu bisa jawab dengan 1 biar lebih mudah kita dalami. Ada makna apa di bentuk 2 sedang tersebut? Sedang. Sekarang jam berapa, Bu? Sekarang jam 9.20. Ibu sedang bicara dalam konteks wilayah dan negara mana sehingga Ibu berkata ada yang sedang sholat menghadap kiblat? Nggak ada barangnya. Nggak ada. Nggak ada. Oh, kalau gitu jangan memahami sedang kalau begitu. Cari pemahaman lain. Karena bentuk 2 itu tidak hanya bermakna sedang. Gitu. Apa kira-kira Bu Yun yang terpikir? Orang-orang gini Pak Guru. Orang sholat selalu menghadap kiblat. Oke. Bisa demikian ya, bisa. Itu. Pernah ini enggak? Pernah ini sholat di Di pesawat? Pernah. Menghadap kiblat enggak? Tidak. Oke. Jadi bagaimana makna selalu kalau kita kaitkan dengan orang sholat di pesawat, orang sholat di kapal laut misalnya? Apakah cocok makna selalu untuk bentuk 2 yang ada di situ? Orang sholat. Baik. Oke, baik. Ibu-ibu yang lain bagaimana kira-kira makna bentuk 2 yang cocok? Biasanya. Itu bisa. Kebiasaan. Kalau senantiasa sama dengan selalu, Bu Dian, mananya? Jadi ya, kalau senantiasa itu semakna dengan selalu. Jadi tidak senantiasa, tidak selalu, tapi kita lebih maknanya kebiasaan. Ya, karena itu bentuk 2 bisa bermakna kebiasaan. Ibu-ibu sekalian ya, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian diberikan kesabaran sehingga nanti kita akan sampai pada suatu masa kita akan menemukan bahwa bentuk 2 itu bukan hanya untuk sedang akan biasa. Bahwa bentuk 1 bukan hanya sekedar untuk masa lampau, itu lebih kompleks dari itu. Itu paling tidak ibu-ibu sekalian ada lebih dari 10, saya ingat itu ada 12 itu. Bisa 12 aspek waktunya nanti kalau kita dalami lebih lanjut untuk menunjukkan bahwa betapa bahasa ini memang bukan bahasa biasa dan orang yang bertahan lama memang bukan orang biasa. Bukan orang. Saya ingat ibarat yang diumpamakan oleh Zainuddin MZ gitu ya. Zainuddin MZ dia mengatakan begini. Bahasa beliau bahwa orang munafik di dalam masjid ibarat burung di dalam sangkar.
Ada nggak burung yang bisa bertahan lama-lama di dalam sangkarnya? Enggak. Atau mau terbang bebas? Terbang Gitu, bebas. terbang bebas gitu. Itu artinya apa? Kita kalau sudah membebaskan diri untuk tidak membatasi pengetahuan, membatasi pemahaman, kita bisa menikmati belajar. Kita bisa menikmati belajar. Tapi kalau kita sudah membatasi, kalau kita sudah apa namanya membuat standar-standar bahwa belajar itu kalau mudah, itu indikasi kita akan susah untuk menikmati. Bahwa belajar itu kalau senggang saja, itu akan kita ibarat membuat sangkar-sangkar ya, membuat Kalau sempat sangkar-sangkar yang saja. membatasi gerak kita. Ya. Baik, coba terakhir ya, ini Bu Yun ya, perhatikan ya, orang sholat menghadap apa tadi? Kiblat. Dalam bahasa Indonesia berarti kiblat posisinya dalam kalimat apa posisinya? Objek. Atau mungkin ibu ya, oke bagus ya. Sebagai apa? Objek. Yang menghadap siapa? Orang sholat. Nah itu baru itu subjek itu begitu. Siapa yang melakukan itu arahnya subjek. Itu siapa yang menghadap orang-orang sholat. Gitu. Orang sholat ngapain? Menghadap itu berarti menghadap itu predikat. Menghadap apa? Kiblat. Berarti apa istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia yang demikian? Maksudnya dalam bahasa Indonesia gimana, Pak? Iya. Kalau tadi Ibu menyebut subjek bukan? Subjek orang sholat. Nah, terus kalau kiblat? Objek. Oke, bagus ya. Tuh, ingat ya, okba ya. Apa okba, Bu Yun? Objek. Tadi anteng-anteng aja kirain oke nih. Anteng-anteng. Kirain Lupa. oke. Lupa. Karena itu mohon dimaklumi ya ibu-ibu sekalian, mengapa andalan saya itu adalah dengan bertanya itu karena ya saya nggak bisa ngebaca wajah orang itu apakah artinya iya atau tidak. Objek keterangan bacaannya A gitu maksudnya. Objek keterangan bacaannya A. Begitu juga objek okbi itu bacaannya objek keterangan bacaannya I gitu. Gitu. Misalnya untuk kalimat berikutnya, wahya al-Ka'batu fil masjidil haram. Subjeknya apa? Pokok pembicaraannya apa di ungkapan wahya al-Ka'batu fil masjidil haram? Ka'bah. Ka'bah itu dijelaskan apa Ka'bah itu menjelaskan di situ? Ka'bah dijelaskan ada di Masjidil Haram. Ka'bah dijelaskan di Masjidil Haram. Oke, bagus. Kalau hiya bagaimana dengan hiya? Dia dan hiya. Ya berarti kiblatnya itu, Pak Guru. Iya. Kalau begitu mana yang dijelaskan di sini adalah kiblat atau Ka'bah yang dijelaskan? Kiblat, Pak Guru berarti. Kalau begitu subjeknya? Kiblat. Dalam konteks ini yang bermakna kiblat yang mana? Iya. Nah, berarti itulah subjeknya. Gitu. Jadi pengganti ya? Ya, posisinya domir di situ menggantikan kata al-kiblah. Al-kiblah adalah posisinya memang sebagai tema pembicaraan di sini di bagian kedua. Itu. Jadi subjeknya adalah dia. Dia itu maksudnya kiblat. Dia apa dia gitu? Dia adalah kiblatnya adalah Ka'bah. Nah, jadi Ka'bah posisi sebagai dalam bahasa Indonesia keterangan. Nah, itu coba lihat tuh. Al-Ka'bah itu yang kita sebut dengan SPBU, subjek predikat ya, subjek pelaku predikat gitu ya. Subjek pelaku predikat bacaannya U. Gitu. Baik, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah tuntas membahas latihan ba tadi dan ini lancar jaya hari ini. Alhamdulillah ini terbukti bahwa salah satu manfaat dari berpuasa adalah
menjadikan kita lebih cerdas. Nah, gitu. Amin, amin. Karena itu saya mengatakan sayang atuh kalau bulan Ramadan kita justru nggak belajar yang aktif. Sayang atuh kalau belajar bulan Ramadan hanya mempelajari yang pasif saja, hanya membaca tanpa memahami kandungan. Harus. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan ini Terima kasih, menjadi Pak Guru. amal yang akan Amin. meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Amin. Ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf untuk segala Terima kasih, Pak kekurangannya. Guru. Wallahu Terima kasih, Pak muwaffiq ila Guru. aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima Ya, kasih, Pak Guru. sama-sama. Pamit ya, teman-teman. Ya, Mau langsung jalan. Ya, ya. Waalaikumsalam.